Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilan Arsyad akan melanjutkan presentasi dari Farhan, yaitu tentang urgensi pendidikan Islam. Pendidikan merupakan salah satu proses penting dalam pembentukan kepribadian manusia. Dalam pendidikan Islam, tujuannya dalam pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak berkalimah. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi dan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, psikologi perkembangan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, manusia tidak hanya terdiri dari aspek-aspek fisik saja, tetapi juga memiliki aspek jiwa dan ruh. Manusia merupakan makhluk yang memiliki potensi besar yang harus dikembangkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual, tapi juga mengembangkan aspek-aspek spiritual dan moral. Hasan Langgulung mengatakan potensi tersebut berupa ruh, nafs, akal, kolbi, dan fitrah. Jalan dengan itu, Zakiyah Rajat mengatakan bahwa potensi dasar tersebut berupa jasmani, rohani, dan fitrah. Namun ada yang menyebutnya dengan jasmiyah, nafsiyah, dan rohaniyah. Di antaranya yaitu pertama, jasmiyah. Jasmiyah adalah keseluruhan anggota fisik biologis serta sistem sel, syaraf, dan kelenjar diri manusia. Organ fisik manusia adalah yang sempurna di antara semua makhluk alam fisik material. Manusia tersusun dari unsur-unsur tanah, air, terus api, udara. Keempat unsur tersebut adalah material dasar yang mati. Kehidupannya tergantung kepada susunan dan mendapat energi kehidupan yang disebut dengan nyawa atau daya kehidupan, yang merupakan vitalitas fisik manusia. Kemampuannya sangat tergantung kepada sistem saraf sentral, urat, darah, tulang, jantung, hati, dan lain sebagainya. Jadi aspek jasmiyah memiliki dua sifat dasar, yakni berbentuk konkret berupa tubuh kasar yang tampak dan bentuk abstrak berupa nyawa halus yang menjadi sarana kehidupan tubuh. Aspek abstrak jasmiyah inilah yang mampu berinteraksi dengan aspek nafsiyah dan ruhaniyahnya manusia. Yang kedua, aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah adalah keseluruhan kualitas insaniah yang khas dimiliki dari manusia, berupa pikiran, perasaan, dan kemauan serta kebebasan. Dalam aspek nafsiyah inilah terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi nafsu, akal, dan kolbi. Dimensi nafsu merupakan dimensi yang memiliki sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia, namun dapat diarahkan kepada kemanusiaan setelah mendapatkan pengaruh dari dimensi lainnya, seperti akal, kolbi, ruh, dan fitrah. Nafsu adalah daya-daya psikis yang memiliki dua kekuatan ganda, yaitu yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala yang membahayakan dan mencelakakan, serta daya yang berpotensi untuk mengejar segala sesuatu yang menyenangkan. Yang ketiga, dimensi akal. Dimensi akal adalah dimensi psikis manusia yang berada di antara dua dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawanan, yaitu dimensi nafs dan kolbi. Nafsu memiliki sifat kebinatangan dan kolbi memiliki sifat dasar kemanusiaan dan berdaya cita rasa. Akal menjadi perantara keduanya. Dimensi ini memiliki peranan penting berupa fungsi pikiran yang merupakan kualitas insaniah pada diri manusia. Yang keempatnya, dimensi kolbi. Dimensi kolbi memiliki fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui,
memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa seperti tenang, sayang, dan fungsi konasi yang menimbulkan daya karsa seperti berusaha. Yang kelimanya yaitu aspek ruhani. Aspek ruhani adalah keseluruhan potensi luhur diri manusia. Potensi luhur itu memancar dari dimensi ruh, fitrah. Kedua dimensi tersebut merupakan potensi diri manusia yang sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Aspek ruhaniyah seperti spiritual dan transendental. Spiritual karena ia merupakan potensi luhur batin manusia yang merupakan sifat dasar dalam diri manusia yang berasal dari roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat transendental karena mengatur hubungan manusia dengan yang maha transenden, yaitu fungsi, yaitu Allah. Fungsi ini muncul dari dimensi fitrahnya manusia. Dalam kelima aspek tersebut dapat disebutkan bahwa aspek jismiyah, empiris, konkret, indrawi, mekanistik, dan deterministik. Aspek rohania bersifat spiritual, transenden, suci, bebas, tidak terikat pada hukum dan prinsip-prinsip alam, dan cenderung kepada kebaikan. Aspek nafsiyah berada di antara keduanya dan berusaha mewadahi kepentingan yang berbeda. Manusia memiliki beberapa potensi utama, yaitu potensi jasmani, potensi kejiwaan, dan potensi rohani. Potensi jasmani berkaitan dengan kondisi fisik manusia, potensi kejiwaan serta berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kemauan. Sedangkan potensi ruhaniyah berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Potensi tersebut harus dikembangkan secara seimbang melalui proses pendidikan jiwa. Jika pendidikan hanya menekankan pada aspek intelektual saja, maka hasilnya adalah manusia cerdas secara akademik tetapi lemah dalam moral dan spiritual. Pada hakikatnya, proses pendidikan merupakan proses aktualisasi potensi diri manusia. Sistem proses menumbuhkan perkembangan potensi diri itu telah ditawarkan secara kesempurnaan dalam sistem ajaran Islam. Ini yang dapat akhirnya menyebabkan manusia dapat menjalankan yang telah dibebankan Allah. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara kita Indonesia, agar pendidikan yang berlangsung di negara kita ini mempunyai fondasi atau pijakan yang sangat kuat, karena pendidikan di setiap negara tidak sama. Psikologi merupakan salah satu landasan penting yang harus dipertimbangkan dalam dunia pendidikan kita, khususnya dalam kegiatan pengembangan kurikulum sekolah. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi peserta didik. Hal ini dilakukan agar materi dan tujuan yang dicapai sesuai dengan kemampuan peserta didik. Dan sampai pemberian materi tersebut dosisnya salah. Maksudnya yang harusnya diajarkan kepada siswa SMA akan tetapi ini malah diajarkan kepada siswa SD, maka akan gagal tujuan-tujuannya, pencapaian yang harus diraihnya. Psikologi terhadap pendidikan sangatlah besar. Kegiatan pendidikan, khususnya pada pendidikan formal seperti pengembangan kurikulum, proses belajar, mengajar, sistem evaluasi, dan layanan bimbingan dan konseling, merupakan beberapa kegiatan utama dalam pendidikan yang di dalamnya tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Psikologi yang diterapkan dalam dunia pendidikan dinamakan psikologi pendidikan, di mana menurut
Crow and Crow merupakan suatu ilmu yang berusaha menjelaskan masalah belajar yang dialami secara individu dari sejak lahir sampai usia lanjut yang menyangkut keadaan fisik sosial, yang menyangkut dalam keadaan fisik, sosial, mental, minat, sikap, sifat kepribadian, dan lain-lainnya. Pendidikan Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang berkepribadian muslim baik secara lahir maupun batin, mampu mengabdikan segala amal perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yaitu psikologi pendidikan mempelajari tentang kehidupan manusia melalui kehidupan seperti fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Urgensi psikologi perkembangan dalam pendidikan Islam sangatlah besar. Psikologi membantu memahami kondisi dan perkembangan peserta didik, menentukan metode pembelajaran yang sesuai, serta membentuk kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat mencapai tujuannya, yaitu melahirkan generasi-generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai urgensi psikologi perkembangan dalam pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.